Bawang goreng jadi lauk? Mungkin sedikit aneh, tapi itulah faktanya. Masyarakat Betawi mengenalnya sebagai goreng garam atau sering disebut garam. Lantas, apa sebenarnya keistimewaan makanan jadul yang konon menjadi penyelamat jemaah umroh dan haji? Jika dilihat sekilas, goreng garam sendiri lebih mirip bawang goreng yang ditambahkan dengan cabai ulek goreng. Tak salah memang, hanya ada 3 bahan utama, yaitu bawang merah, cabai rawit, dan juga garam. Dengan cita rasa gurih dan tekstur yang renyah, goreng garam bahkan sering dipakai sebagai lauk utama pendamping nasi. Ditambah jengkol crispy, nafsu makan bisa makin menjadi-jadi. Jadi itu dia tinggal tuang aja ke nasi anget gitu. Jadi kayak udah tuang aja kayak tuang garam bahasanya gitu. Kebetulan waktu itu pun ada mereka yang nyebutnya kayaknya siwang atau biasa mereka sebutnya terasi bawang. Ada juga yang dari Kerawang dia bilang lada uyah. Sebenarnya mah sama aja, cuman penyebutannya aja yang berbeda. Untuk membuat goreng garam, memang tak dibutuhkan teknik rahasia. Warga Kampung Buwek, Tambun, Selatan Bekasi biasa mengolah sambal benar-benar dari awal dengan kondisi bahan yang semuanya segar. Bawang merah misalnya, alih-alih membeli bawang merah kupas, mereka memilih untuk mengupas bawang sendiri agar kesegarannya terjaga. Bawang kupas yang biasa dijual di pasaran akan meningkatkan resiko cepat layu yang mengakibatkan bawang tak bisa serenyah yang diinginkan. Kita menggunakan bawang asli Brebes. Jadi kita pakai bawang Brebes karena apa? Karena teksturnya lebih wangi dibanding bawang yang lain. Kemudian setelah kita beli dari induk, kita bawa ke sini, kita kupas. Setelah kita kupas, kemudian kita parut. Atau bahasa kita siangin lah, kita parut, kita siangin gitu ya. Begitu juga proses pengirisan, hanya memakai alat sederhana yang benar-benar membuat mata pedih. Tak asal pilih, alat manual iris menjadikan ketebalan bawang lebih sama rata dibandingkan memakai mesin. Sementara untuk cabai dipilih cabai rawit merah yang lebih punya rasa pedas daripada cabai rawit hijau. Sebelum digoreng, cabai dihaluskan terlebih dulu di lumpang batu. Pilihan lumpang dibanding cobek semata-mata agar lebih hemat tenaga dan juga fungsinya yang lebih cocok untuk menumbuk bahan dalam jumlah besar. Dalam satu hari, Fendi bisa menghabiskan sedikitnya 10 kg bawang merah dan 5 kg cabai rawit. Kalau cabai juga sama, kita langsung dari petani cabai. Itu juga ngambil kita di induk, kita ngambilnya dengan skala yang sudah ditentukan ya. Setelah itu baru masuk proses penggorengan. Yang menarik, cabai digoreng tanpa harus menunggu minyak benar-benar panas terlebih dulu. Ternyata trik inilah yang membuat tampilan dan juga tekstur cabai goreng menjadi cantik ketika matang. Teknik khas inilah yang membuat cabai matang perlahan sekaligus rasa pedas keluar sempurna tanpa gosong. Semua ditandai ketika minyak berubah kemerahan yang sering disebut proses pecah minyak. Kebanyakan sih kita kalau mau untuk agar tidak gosong itu di pemasakan, apinya dikecilin. Kemudian ada tekstur warna yang udah ditentukan harus warna segini, seperti harus buru-buru diangkat gitu. Jadi ada spesialisnya sendiri di dapur kita pun, ada yang bagian goreng doang, bagian goreng aja udah. Tetapi untuk menggoreng bawang lebih butuh kesabaran ekstra. Digoreng dalam api kecil, bawang harus terus diaduk agar tidak lengket satu sama lain. Jika telah menguning, bawang harus segera diangkat. Telat sedikit, bawang bisa gosong dan rasanya pun akan menjadi pahit. Selanjutnya, bawang goreng akan dicampur dengan cabai goreng untuk kemudian ditambahkan dengan garam. Dari sinilah istilah goreng garam tercipta. Tidak ada takaran atau porsi khusus masing-masing elemen. Semua hanya ilmu kira-kira yang secara menakjubkan bekerja secara sempurna. Kalau dari kita sendiri sebenarnya dari orang tua ya, dari mertua saya, dari emak saya, terus ke bawah-bawah terus karena ini turun-temurun dari orang tua ke orang tua ya. Karena apa ya? Karena kan kalangan rendah itu emang makannya ini, gitu, goreng garam. Jadi zaman dulu itu ya udah terbiasa kalau nggak ada lauk ya makan goreng garam. Tak tanggung-tanggung, kepopuleran goreng garam tak hanya sekedar di Bekasi semata. Jemaah haji ataupun umroh, khususnya dari Betawi, sering membawanya sebagai bekal karena sifatnya yang tahan lama.
Jika disimpan dengan baik, kerenyahan goreng garam bisa bertahan lebih dari seminggu. Mereka itu order karena apa? Karena rasa makanan di daerah Saudi itu kurang bumbu katanya. Jadinya mereka lebih senang pakai yang goreng garam aja. Jadi mereka rata-rata bawa itu ya jamaah-jamaah umroh itu bawa sebelum umroh bawa dari sini beli dulu. Nggak termasuk umroh doang sih. Kadang-kadang dibawa oleh-oleh ke luar negeri. Jika dilihat dari catatan, memang tak ada sumber resmi yang menyebut tentang kemunculan dari goreng garam. Hanya saja, sajian unik ini diyakini lahir dari evolusi kuliner Betawi sejak abad ke-19. Batavia saat itu menjadi pusat dari berkumpulnya dari segala budaya, sekaligus awal dibudidayakannya bawang merah ke seluruh Nusantara. Tak hanya sebatas faktor ekonomi, goreng garam juga disebut sebagai solusi praktis masakan rumah tangga. Yang menarik, bawang goreng memang seolah tak bisa dilepaskan dari budaya Betawi. Banyak masakan Betawi yang punya unsur santan ataupun bersantan akan memiliki rasa yang lebih kaya jika ditambah bawang merah yang ditumis ataupun digoreng. Dari nasi uduk sampai sop Betawi, ternyata kandungan senyawa sulfur dan minyak atsiri yang muncul ketika bawang digoreng menghasilkan aroma harum yang kuat. Karena itulah, bawang goreng mampu menyamarkan bau dari bahan lain serta memberikan rasa yang super gurih. Secret Lovers, suka bubur ayam nggak? Di Sukabumi, Jawa Barat ada banyak bubur ayam yang legendaris. Tapi saya mau mampir ke warung bubur yang ramai ini. Namanya Bubur Ayam Pengkolan. Dulu namanya Bubur Ayam Mang Adun, eksis sejak tahun 1993. Bubur gerobakan di Surya Kencana, Cikole, Kota Sukabumi ini sudah dimasak dengan bumbu. Jadi sudah gurih dan gak perlu lagi ditambah kecap asin. Tinggal ditambah kecap manis dan sambal aja. Itu pun sesuai selera ya. Bubur ayam Sukabumi hampir sama dengan bubur ayam Cianjur, menggunakan kuah kaldu kuning. Toppingnya juga sama, ada kacang, cakwe, dan daging ayam. Bedanya nih, kalau bubur ayam Pengkolan, potongan ayamnya nggak disuwir, tapi dipotong dadu kayak gini. Selain itu, buburnya juga lebih kental. Ada campuran ini nggak? Ada murni. Murni kan ada yang suka ditambur tepung maizena gitu, enggak ya? Enggak, Murni ya? ya. Pandan wangi, ada rahasianya. Ada rahasia ya. Membuat bubur jadi kental ditentukan dari kualitas berasnya. Harus yang pulen. Soalnya beras pulen nih menyerap air dengan baik. Bahkan kalau perlu ditambah sedikit aja beras ketan supaya teksturnya lebih kental. Nah, masukin berasnya juga pas air sudah mendidih ya, karena bisa membantu pati beras pecah lebih cepat, sehingga melepaskan pengental alami yang membuat buburnya jadi kental. Nah, kalau di Sukabumi ciri khasnya yaitu pasti ada namanya pepes usus. Nah, ini ciri khasnya nih. Lalu ada risol atau kroket. Nah, ini merupakan ciri khas dari bubur ayam Sukabumi. Mantap, asli enak. Masih ada bubur ayam enak lain di Sukabumi. Boleh dibilang nih hidden gamesnya Secret Lovers, yakni di Jalan Cibatu Pos, gak jauh dari perlintasan rel Cisaat. Katanya nih ya, bubur ayam ini termurah di Sukabumi loh. Goceng ya kan. Tapi ini hanya buburnya aja. Tapi kalau mau topping lain itu harus tambah nih. Nah, yang paling beda ini adalah empelak, semur empelak. Ah, ini yang nggak ada nih di tempat lain. Ternyata menu sumur ati ampal dibuat sebagai pengganti kecap manis Secret Lovers. Jadi kalau sudah pakai sumur ati ampela, gak perlu lagi deh ditambah kecap manis. Tadi kan buburnya doang 5.000, tapi sekarang udah sama topping nih. Ada sate usus, ada pepes jeroan, sama ada kroket. Ini tahu harganya berapa? Cuma 9.000, masih murah, masih di bawah 10.000. Sejak dulu orang Sukabumi biasa makan bubur ayam dengan kroket, atau mereka nyebutnya risol. Padahal risol kayak gini seringnya jadi topping soto mie Bogor. Kelihatannya sih mereka suka perpaduan rasa yang unik antara risol yang crunchy sama bubur ayam yang lembut di mulut. Kalau kalian mau cobain bubur ayam mana nih?